Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ada kabar gembira bagi orang tua. Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa program wajib belajar 9 tahun ini harus digratiskan. Tidak hanya untuk sekolah negeri saja, tapi untuk sekolah swasta. Selama ini, sekolah ini hanya digratiskan bagi sekolah negeri. Sementara para orang tua ini harus menyekolahkan anaknya karena keterbatasan daya tampung meski biayanya jauh lebih mahal. Walaupun Mahkamah Konstitusi sampai saat ini juga belum menentukan tenggat waktu pemirsa, tapi para orang tua ini berharap pemerintah agar segera bertindak. Dalam waktu dekat ini juga sudah akan menghadapi penerimaan siswa baru. Lantas kapan kebijakan ini akan diterapkan dan bagaimana pula penerapannya di sekolah swasta yang notabene selama ini mandiri secara finansial? Itu yang akan menjadi pembahasan dalam salah satu dialog di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Vena Kintani. Dan bersama saya Ken Ana, pemirsa, pembahasan menarik lainnya yang juga tidak kalah menyita perhatian masyarakat yaitu mengenai polemik kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Meskipun Barreskrim Polri sudah menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli, namun Roy Suryo menyatakan bahwa kemudian penyelidikan ataupun proses yang berlangsung di kepolisian ini tidak objektif. Lalu seperti apa akhir polemik dari adanya kasus ini pemirsa? Itu yang akan menjadi pembahasan lainnya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini bersama saya Ken Ana. Dan inilah Apa Kabar Indonesia malam selengkapnya. Kita awali Apa Kabar Indonesia Malam dengan informasi pertama. 10 orang dikabarkan tewas tertimbun runtuhan batu di lokasi tambang batu Gunung Kuda Desa Cipanas, Kecamatan Dukun Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Inilah pemirsa detik-detik terjadinya longsoran batu di lokasi tambang batu Gunung Kuda. Para pekerja tambang tak sempat berlari menyelamatkan diri serta sejumlah alat berat dan truk pun ikut tertimbun longsor. Satu persatu korban dievakuasi, namun nyawanya tidak tertolong. Korban ini dilarikan ke rumah sakit Arjawinangun Cirebon. 7 jenazah berhasil diidentifikasi dan 1 masih belum diketahui identitasnya. Longsor di lokasi tambang batu Gunung Kuda beberapa kali terjadi. Sebelumnya, insiden longsor ini juga terjadi pada bulan Februari 2025 lalu. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana informasi terbaru dari peristiwa ini, kami ajak Anda bergabung bersama rekan-rekan kami. Di lokasi ada Prita Zega di Rumah Sakit Arjawinangun Cirebon dan juga ada Ervan di lokasi longsor di Gunung Kuda Cirebon. Kita menuju ke Rumah Sakit Arjawinangun terlebih dahulu. Selamat malam Zega, bagaimana saat ini kondisi di rumah sakit termasuk informasi mengenai korban? Ya, selamat malam Ken dan juga Vena. Saat ini kami berada di RSUD Arjawinangun Kota Cirebon. Informasi yang kami dapatkan langsung dari Kapolsek Cirebon yakni Bapak Sumaira mengatakan bahwa sudah ada terakhir tadi data yang mereka dapatkan juga ada 11 korban jiwa yang berhasil diidentifikasi dan juga telah tersimpan di RS Arjawinangun saat ini kami mengabarkan. Dan adapun bahkan tadi pada saat pertama kali kami sampai di sini sekitar 15 menit yang lalu ada 1 jenazah yang baru saja tiba yang memang kami belum mendapatkan identitas tersebut. Namun kami sempat membaca ataupun melihat di kantung jenazah bahwa warga tersebut berasal dari Srengseng, usia 25 tahun yang tadi turun dari mobil ambulans dan langsung dimasukkan ke dalam kamar jenazah. Namun tadi dari data yang kami dapatkan memang sudah ada 11 jenazah yang artinya tadi yang kami lihat ini sudah ada 12 jenazah yang sudah diterima oleh RS Arjawinangun atas kejadian longsor di Gunung Kuda yang terjadi pada siang hari tadi. Adapun bisa kami sampaikan di mana usia yang paling tertua ini adalah usia 60 tahun dengan inisial J yang juga beralamat Desa Srengseng dan juga usia yang paling muda ini usia 28 tahun. Ini adalah data sementara yang didapatkan oleh RS Arjawinangun dari data-data korban jiwa atas peristiwa ataupun bencana alam tanah longsor yang terjadi di
galin ataupun tambang batu alam di Gunung Kuda. Dan selain itu juga ada korban lainnya yang berusia 47 tahun, kemudian 48 tahun, 41 tahun, 51 tahun, 45 tahun, dan beberapa jenazah lainnya yang memang mereka ini adalah ke-12 jenazah yang sudah ditemukan. Ini adalah mereka yang merupakan pekerja penambang di longsor, maksud kami di tambang batu alam yang berada di Gunung Kuda. Dan tadi juga sempat disampaikan oleh Kapolsek bahwa selain di RS Arjawinangun memang ada satu RS lagi yang tadi sempat dikatakan bahwa ada satu jenazah juga yang sudah diterima di sana, yakni di RS Sumber Waras, yang masih kami belum mendapatkan konfirmasi lebih lanjut lagi identitas dari korban tersebut. Namun hingga kini kami juga tadi sempat melihat bagaimana situasi di sini, bahwa memang sudah banyak sekali keluarga juga yang sudah berkunjung di sini dan mendatangi, mengkonfirmasi kembali jenazah-jenazah yang sudah tersimpan ataupun sudah diterima oleh RS Arjawinangun. Dan tadi memang juga kami mendapatkan informasi bahwa di TKP juga masih terus dilakukan pencarian karena memang masih kemungkinan ada beberapa korban jiwa yang masih tertimbun ataupun korban-korban luka lainnya, karena memang informasi yang kami dapatkan bahkan juga ada beberapa kendaraan ataupun alat-alat berat yang masih tertimbun dari peristiwa tanah longsor yang terjadi tadi siang. Kami akan terus mengupdate untuk Anda. Ada juga Ken. Zega, apakah para korban yang sudah tiba di rumah sakit ini juga sudah diambil oleh pihak keluarga? Ya, Vena, hingga saat ini kami pantau di sini bahwa keluarga masih terus menunggu karena memang masih ada juga proses identifikasi yang dilakukan oleh RS Arjawinangun, sehingga memang belum ada tanda ataupun arahan dari RS Arjawinangun agar keluarga ini membawa jenazah karena memang masih dalam proses identifikasi. Ini juga kami pantau sendiri bahwa ada satu ambulans yang tiba kembali RS Arjawinangun yang masih kami belum tahu apakah ini jenazah dari peristiwa longsor yang terjadi di tambang batu alam atau tidak. Namun hingga saat ini juga para media masih terus berjaga-jaga di sini. Tidak hanya itu, juga pihak kepolisian. Namun memang pihak keluarga terus menunggu arahan dari RS Arjawinangun apakah memang jenazah-jenazah ini akan bisa dibawa pulang atau tidak. Namun sejauh ini, Vena, belum ada jenazah yang sudah berhasil dipulangkan oleh pihak keluarga. Begitu, Vena. Zega, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah juga sudah diketahui para korban yang dibawa ke Rumah Sakit Arjawinangun ini semuanya berasal dari wilayah Cirebon atau ada yang berasal dari luar wilayah Cirebon? Iya, dari informasi yang kami dapatkan, kan memang tidak semua ini berasal dari wilayah Cirebon. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa selain di Cirebon ada juga dari Pesawahan Kuningan. Itu tadi usia 41 tahun dengan inisial A. Kemudian juga ada dari Palimanan yang juga Cirebon dan juga Kecamatan Ciwaringin, dan juga ada dari Kabupaten Indramayu, Ken. Memang dari 12 jenazah yang sudah diterima ini mayoritas mereka berasal dari Cirebon yang kecamatannya berbeda-beda, baik dari Ciwaringin, kemudian juga Duku Puntang, kemudian Desa Beberan, Kecamatan Palimanan, dan lain-lainnya. Dan kami akan update kembali untuk Anda, Ken dan juga Vena. Baik, dari Prita Zega kita beralih ke rekan Ervan Setiawan yang saat ini berada di Gunung Kuda, Cirebon. Ervan, seperti apa kondisi di sana? Apakah proses evakuasi pencarian di lokasi masih terus dilakukan? Baik, Ren. Tepatnya di lokasi kejadian Desa Panas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, di mana petugas tim SAR gabungan dari Polri, TNI, Basarnas hingga TNI saat ini menghentikan sementara proses pencarian terjadinya longsor yang terjadi pada pukul 9.30 tadi pagi. Terlihat di layar kaca Anda, saat ini petugas baru saja selesai melakukan evakuasi, menghentikan proses pencarian yang terjadi pada tadi pagi. Menurut data sementara yang saya dapat, sedikitnya sebanyak 11 korban jiwa, yakni 13 orang yang tertimbun, dan masih ada 5 diduga ada 5 orang lagi yang masih dalam proses pencarian.
selain korban jiwa, sedikitnya sebanyak 12 orang korban selamat yang saat ini dibawa ke rumah sakit terdekat yang ada di sekitar desa Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon. Baik, Vena. Ervan, sampai kapan kemudian proses pencarian dan juga evakuasi korban ini rencananya akan dilakukan di lokasi? Baik, menurut dari sejumlah petugas yang saya tanya, rencananya evakuasi atau pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Galian C, Desa Cipanas, Kecamatan Dukuhpuntang, Kabupaten Cirebon sendiri, rencananya akan digelar atau dilakukan kembali besok pagi sekitar pukul 8 pagi, di mana para tim gabungan sendiri akan melakukan penggalian lagi dengan menggunakan sedikitnya 4 alat berat yang akan diterjunkan untuk mencari para korban. Bahkan data terakhir pada pukul 17.30 tadi bahwa petugas telah menemukan sedikitnya 3 korban yang dapat dievakuasi sekitar lokasi kejadian. Selain itu juga petugas juga sempat melakukan himbauan kepada warga yang merasa kehilangan atau merasa sanak saudaranya kehilangan dapat melaporkan kepada tim gabungan yang ada di posko yang saat ini didirikan oleh tim gabungan. Baik, Vena. Ervan, kami ingin tahu tempat terjadinya longsor ini adalah tambang batu legal atau ilegal? Baik, menurut data dari dinas terkait bahwa tambang Galian C, yakni galian kapur sendiri, Gunung Kapur ini merupakan galian yang legal, di mana perizinan tersebut masih ada hingga akhir November nanti. Selain itu juga di lokasi ini juga sempat terjadi beberapa longsor, bahkan petugas kepolisian dari Polres Cirebon juga sempat melakukan polis lain, namun warga sekitar kembali membuka. Baik, Vena. Ya, terima kasih rekan-rekan informasinya. Ervan Septiawan dari lokasi longsor di Gunung Kuda, Cirebon. Sebelumnya Prita Zega dari Rumah Sakit Arja Winangun, Cirebon. Selamat kembali bertugas rekan-rekan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Volume arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat terpantau meningkat pada Jumat siang pada libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Meski kenaikannya tidak signifikan, namun kendaraan yang melintas dari arah Jabodetabek menuju Cikampek didominasi oleh mobil pribadi. Jumat siang, volume kendaraan yang melintas dari arah Jabodetabek menuju Cikampek terpantau meningkat di ruas tol Jakarta Cikampek pada libur panjang dan cuti bersama kenaikan Yesus Kristus. Meski ada peningkatan, namun kenaikan volume kendaraan tidak terlalu signifikan. Libur panjang kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama Stasiun Pasar Senen dipadati ribuan penumpang kereta api jarak jauh dengan jurusan Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 1 Jakarta, Iksvan Hendry Wintoko, yang ditemui di Stasiun Pasar Senen mengaku membludaknya volume penumpang kereta api jarak jauh libur panjang terjadi sore ini. Tercatat ada 22.639 penumpang kereta api yang diberangkatkan dari wilayah Daob 1 Jakarta, diantaranya 9.000 penumpang. Dengan 36 perjalanan KA diberangkatkan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dengan tujuan Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang. Iksvan menambahkan secara keseluruhan selama momen libur panjang yang berlangsung dari tanggal 27 Mei hingga 31 Mei 2025 tercatat sebanyak 134.030 penumpang yang berangkat dari stasiun wilayah Daob 1 Jakarta, diantaranya Stasiun Pasar Senen. Selama momen libur panjang tersebut, PT KAI Daob 1 Jakarta juga menambah 5 perjalanan.
Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat bagaimana kemudian kondisi liburan di sejumlah titik termasuk arus lalu lintasnya bersama rekan-rekan kami yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Ada Crescentia Kinanti di Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga Virgi Dinas di Bogor atau di Gadok, Jawa Barat. Kita menuju ke Stasiun Pasar Senen terlebih dahulu. Kinanti, bagaimana pantauan Anda di Stasiun Pasar Senen? Masihkah terjadi lonjakan penumpang pada libur panjang ini? Ya baik, selamat malam Vena dan juga pemirsa. Untuk lonjakan penumpang memang di hari ini ada terjadi penurunan lonjakan penumpang di hari sebelumnya, di mana pada hari ini total ada sebanyak 22.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, di mana angka ini menurun dibandingkan hari sebelumnya, yakni sebanyak sekitar 38.000 penumpang yang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Namun untuk situasi terkini di stasiun Pasar Senen ini masih ramai dipadati oleh para penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan ini, adapun total volume keberangkatan sejak tanggal 27 hingga 31 Mei ini ada mencapai sekitar 134.000 penumpang dengan tujuan favorit yakni kota Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan juga Malang. Adapun pihak dari PT KAI Daop 1 ini menghimbau untuk para penumpang yang akan melakukan perjalanan agar tidak membawa barang bawaan melebihi kapasitas yang sudah disediakan, yakni maksimal 20 kg. Selain itu tidak membawa barang berbahaya dan juga barang terlarang, dan mematuhi peraturan dari petugas baik di stasiun maupun di atas kereta. Untuk sementara demikian, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, kalau di Stasiun Pasar Senen ini kondisinya ribuan penumpang membludak. Bagaimana suasana ataupun kondisi terbaru dari Gadok, Bogor, Jawa Barat? Kita tanyakan kepada Virgi di sana. Virgi, bisa Anda gambarkan seperti apa kondisi arus lalu lintas di Gadok saat ini? Ya, selamat malam Vena, Kirana dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, di mana simpang ini menjadi salah satu jalan menuju ke Puncak Bogor, tempat destinasi wisata untuk para masyarakat, khususnya masyarakat yang ingin menghabiskan waktu di saat libur Isa Al-Masih ini. Dapat saya laporkan hingga saat ini kontraflow atau one way untuk hari ini yang tadi dimulai pukul 7 sudah diberhentikan pada pukul 16.30. Namun kondisi masih terpantau ramai lancar seperti pagi, siang, sore hingga malam hari ini. Ada informasi yang bisa saya update malam ini. Kami mendapatkan informasi one way untuk besok hari oleh Satlantas Polres Bogor ini akan dimulai pukul 7 pagi hingga waktu yang situasional, dan ganjil genap juga akan diberlakukan pukul 7 hingga 10 pagi esok hari. Dan hingga malam ini arah menuju Bogor, menuju Cianjur dan Jakarta bisa dilihat terpantau ramai lancar. Hal ini dikarenakan tadi ada beberapa rangkaian rekayasa arus perjalanan yang dibuat oleh Satlantas Polres Bogor. Dan dari siang ini tadi arah Bogor menuju Jakarta dialihkan melingkar lewat Ciawi, Bendungan keluar Taman Safari. Ini sudah diberlakukan kembali normal. Dan untuk data kendaraan hingga malam hari ini kami mendapatkan update terbaru untuk sepeda motor sebanyak 66.000 lebih. Untuk mobil ada 15.581 mobil, untuk bus ada 4.311 bus, dan juga truk ada 4.876 truk. Dengan jumlah populasi kendaraan ini sebanyak 63.533. Nantinya data ini akan kami update kembali pada pukul 15. Maksud kami hingga pukul 21 malam nanti. Dan untuk personel hingga keamanan sendiri ini ada 180 personil keamanan yang terdiri dari 120 personel Satlantas, lalu ada 30 personel Dinas Perhubungan dan juga 30 personel Satsamap Tamores. Ini diperkuat di titik-titik rawan kemacetan dan spot wisata strategis seperti Simpang Pasir Muncang, lalu Simpang
Pasar Cisarua, dan juga simpang Taman Safari. Nah, area ini menjadi jalan menuju ke Puncak Bogor, di mana 3 area ini memang disinyalir oleh Satlantas Polres Bogor akan mengalami kepadatan yang cukup signifikan dikarenakan memang ini masih dalam rangka libur panjang. Dan juga kami menghimbau kepada para masyarakat nanti untuk dapat mengetahui jalur-jalur di mana pemberlakuan one way dan juga ganjil genap di Simpang Gadok ini untuk menuju ke Puncak Bogor. Sekian yang dapat saya laporkan, kembali ke Ana, Vena, dan juga Kenana. Baik, terima kasih Virja atas laporan Anda. Sebelumnya juga ada Kinan dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan. Ya, pemirsa, viral di sejumlah media sosial, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi marah besar saat menghadiri gelaran bersama warga di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Kemarahan Deddy disulut oleh aksi sekelompok supporter sepak bola Persikas yang meneriakkan yel-yel sambil membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan Persikas". Hai, berhenti kamu. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Siapa kamu? Turunkan spanduknya. Turunkan. Ini bukan forum Persikas, ini forum saya. Dengan rakyat, mikir kamu. Insiden Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi marah besar terjadi saat di penghujung acara Abdi Negri Nganjang Kawarga edisi ke-9 di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Rabu malam lalu. Sedianya penutupan acara berlangsung hikmat saat Deddy Mulyadi tengah memberi santunan dan wejangan. Namun, kehikmatan acara terganggu oleh aksi sekelompok pemuda yang tiba-tiba membentangkan spanduk bertuliskan "Selamatkan Persikas" sambil meneriakkan yel-yel yang meminta Deddy untuk menyelamatkan klub sepak bola Persikas Subang. Aksi sekelompok pemuda tersebut memicu ketegangan di lokasi acara. Deddy menghentikan sambutannya dan dengan lantang menegur aksi tersebut. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. TNI dan Polri diberi tugas baru. Presiden Prabowo Subianto menekan Perpres yang isinya memberi mandat kepada kedua institusi negara itu untuk menjaga jaksa dan keluarganya. Ya, lantas apa sebab Prabowo menerbitkan aturan itu? Adakah teror di depan mata yang mengancam nyawa para jaksa di tengah upaya Korps Adiaksa memberangus korupsi? Presiden Prabowo Subianto akhirnya resmi memberi peran baru bagi Tentara Nasional Indonesia. Tak hanya menjaga gedung Korps Adiaksa, TNI kini bertugas pula melindungi jaksa. Sementara Polri juga diberi mandat menjaga keluarga jaksa. Apa yang membuat Prabowo menerbitkan aturan perlindungan bagi jaksa hingga keluarga? Adakah teror di depan mata yang mengancam nyawa di balik aksi Kejaksaan Agung bersih-bersih tikus berdasi? Polisi dan TNI itu dapat memberikan bantuan atas permintaan dinyatakan itu oleh pihak kejaksaan dalam melakukan pengawalan dan pengamanan ya, baik terhadap jaksa itu sendiri yang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan maupun juga terhadap keluarganya dalam kasus-kasus tertentu.
Jadi secara pribadi itu ada aturannya oleh polisi, tapi secara institusional itu dapat melibatkan TNI. Kalau misalnya kejaksaan itu melakukan satu tugas-tugas penyidikan dan penuntutan terhadap perkara-perkara yang potensial, itu membuat para jaksa itu terancam dari segi institusionalnya. Jaksa ini kan sangat rentan, ya sangat rentan terhadap berbagai isu, berbagai gangguan, ancaman. Kenapa? Karena dalam menegakkan hukum dan keadilannya tentu ini juga akan pasti ada pihak-pihak yang merasa keadilan hukumnya juga tercederai, ya, sehingga melakukan perlawanan dan seterusnya. Ya, perlawanan ini kan bisa saja terbuka, bisa tertutup, ya kan. Nah, oleh karenanya semua hal ini harus diantisipasi sehingga amat sangat perlu bahwa pengamanan yang diamanatkan oleh negara itu tidak hanya bagi jaksa tetapi juga bagi keluarganya. Sejumlah ancaman memang tengah mengintip kinerja jaksa. Aksi kriminalitas jalanan baru-baru ini dialami jaksa saat bertugas. Misalnya di Sawangan, Depok, Jawa Barat. Pegawai Kejagung dibacok orang tidak dikenal. Korban mengalami luka serius di bagian tangan, tubuh, hingga kondisinya tak stabil. Selain itu, Jaksa Kejari Deli Serdang John Wesley Sinaga dan stafnya Asensio Silvano Huta Barat juga dibacok di ladang sawit oleh anggota Ormas. Polisi telah menangkap otak pembacokan dan 2 pelaku lainnya yang bertugas sebagai eksekutor. Yang pasti inilah bukti yang selalu kami sampaikan terkait pentingnya kehadiran negara dalam memberikan keamanan dan kenyamanan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya. Ini bukti khususnya kepada publik dan media bahwa memang jaksa berhadapan dengan katakanlah ancaman atau gangguan dalam rangka menjalankan tugas fungsinya. Dan ini sudah terjadi berdekatan waktunya, ya. Walaupun barangkali tidak memiliki hubungan, tetapi apa yang terjadi di Deli Serdang, apa yang terjadi di daerah Depok menandakan bahwa jaksa dan aparat kejaksaan beserta keluarganya itu sangat rentan. Kepastian TNI Polri menjaga Kejaksaan Agung tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2025. Perpres ini diteken Presiden Prabowo Subianto 21 Mei 2025 lalu. Perpres mengatur jaksa dilindungi TNI dan Polri. Perlindungan yang dimaksud adalah negara memberikan jaminan rasa aman dari ancaman membahayakan diri, jiwa, hingga harta benda. Tak hanya jaksa, perlindungan juga diberikan kepada keluarga, meliputi keamanan pribadi, tempat tinggal, tempat kediaman baru atau rumah aman, harta benda, hingga kerahasiaan pribadi. Tugas melindungi keluarga ini diberikan ke Polri, sedangkan TNI menjaga para jaksa. Dalam hal ini negara memberikan perlindungan terhadap jaksa. Ada 2 institusi yang diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa dan kejaksaan. Untuk perlindungan pribadi, keluarga, rumah, anak-anak para jaksa yang kemungkinan merasa terancam mara bahaya itu diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk institusi kejaksaan, kantor kejaksaannya, kemudian mendampingi jaksa-jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan, itu diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Jadi pengamanan super kejaksaan dan keluarga dinilai memang sedang dibutuhkan seiring kasus-kasus korupsi jumbo yang tengah dibidik Kejagung. Ada nilai kerugian negara ratusan triliun rupiah yang tengah diusut. Nah, kejaksaan kan itu kan mungkin sekarang lagi ngusus-asus. Kan kasus ini kan banyak sekali lawannya, gitu, sehingga dia merasa terancam, takut. Seperti kemarin terjadi itu, contohnya bacok itu kan kejaksaan dibacok itu kan kemungkinan ada orang dendam dengan kejaksaan. Nah, dengan kejaksaan sekarang ini rame-rame operasi gede-gedean, dia patut menduga dong pasti dia akan terancam nih jaksanya itu.
minta bantuan kepada aparat keamanan. Nah, karena selama ini minta bantuan aparat keamanan kepada polisi, dia sudah ragu dengan adanya dulu intimidasi yang terakhir, kasus yang saya bisa ceritakan itu tadi. Nah, dia minta kepada TNI kan gitu. Pelibatan aparat khususnya TNI menjaga jaksa diakui tidak menyalahi undang-undang. Namun, pemerintah diingatkan agar pelibatan TNI ini tak melebihi batas kewenangan. Dari sisi prosedur dan aturannya memang dibolehkan. Nah, yang kita jaga adalah jangan sampai ini melebihi kewenangan. Telah terbit Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa, yaitu pasal 2 dan pasal 4. Pasal 2 yaitu jaksa berhak mendapatkan perlindungan negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan atau harta benda. Kemudian pasal 4, perlindungan negara dilakukan oleh Polri dan TNI. Komitmen TNI, kita bekerja secara profesional dan proporsional, serta berorientasi kepada sinergitas kelembagaan, dan dapat meningkatkan keamanan dan efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Pengamanan dan perlindungan jaksa disebut-sebut ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberi kepercayaan diri bagi jaksa saat bertugas. Tapi bila tak hati-hati, justru membuka celah informasi. Gerak-gerik jaksa mengungkap kasus bisa saja diketahui. Dan akhirnya ikan kakap lepas dari tangkapan. Kabar gembira bagi orang tua yang memiliki buah hati yang bersekolah di SD hingga SMP swasta. MK mengabulkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam amar putusannya, MK memerintahkan pemerintah menggratiskan pendidikan wajib belajar 9 tahun tidak hanya untuk sekolah negeri, namun juga sekolah swasta. Wajib belajar 9 tahun yang selama ini hanya dirasakan oleh sekolah negeri menimbulkan kesenjangan. Akibatnya ada keterbatasan daya tampung di sekolah negeri yang menyebabkan orang tua menyekolahkan anaknya di sekolah swasta. Alhasil, orang tua harus merogoh kocek cukup dalam saat menyekolahkan anaknya di swasta dibandingkan jika bersekolah di negeri. Meski MK tidak memutuskan jangka waktu penerapan putusan sekolah 9 tahun wajib gratis, namun para orang tua tentu menanti langkah cepat pemerintah, baik pusat maupun daerah. Bagaimana pemerintah dan DPR menyikapi putusan MK ini? Seperti apa implementasinya terhadap sekolah swasta yang selama ini sudah mandiri dengan memungut biaya yang cukup mahal dari anak didiknya? Ya, kabar gembira bagi orang tua di mana Mahkamah Konstitusi ini telah memutuskan bahwa program wajib belajar 9 tahun harus digratiskan, tidak hanya untuk sekolah negeri saja, tapi juga sekolah swasta. Sementara yang selama ini digratiskan ini hanya sekolah negeri. Dan para orang tua selama ini harus menyekolahkan anak di sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung meski biayanya ini jauh lebih mahal. Meskipun Mahkamah Konstitusi juga belum memberikan tenggat waktu, tapi para orang tua ini berharap pemerintah bisa segera bertindak. Apalagi dalam waktu dekat ini sudah di depan mata pendaftaran siswa baru. Lantas kapan kebijakan ini akan berlaku dan bagaimana penerapannya pada sekolah swasta yang selama ini mandiri secara finansial? Itu yang akan kita kupas tuntas malam hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio TV One. Saya mau sapa di sebelah kanan saya ada Ibu Esti Wijayati, Wakil Ketua Komisi 10. Cantik sekali Bu malam hari ini. Selamat malam Bu Esti. Selamat malam. Di sebelah Bu Esti ini juga sudah hadir ada Mas Jejen Musfa selaku pengamat pendidikan UNJ. Selamat malam Mas Jejen. Malam Mbak Vena. Oke, saya izin ke Bu Esti terlebih dahulu ya. Bu Esti, ini setelah MK memutuskan atas putusan MK tersebut, DPR nih tindak lanjutnya apa? Yang
akan dilakukannya apa? Akan merevisi undang-undang dulu atau justru langsung menetapkan anggaran? Ya, yang pertama kami mengucapkan syukur karena perjuangan yang mungkin selalu kita suarakan di ruang-ruang pembahasan di Komisi 10 mengenai sekolah gratis untuk SD negeri swasta maupun SMP negeri swasta itu bisa terwujud melalui keputusan MK. Mengapa kami menyatakan ini sebuah perjuangan panjang? Karena sebenarnya kami selalu mengingatkan kepada pemerintah bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengatur tidak hanya soal mandatory spending, tetapi bagaimana negara harus hadir memberikan pembiayaannya ketika kita mengatakan wajib belajar. Berikut juga Undang-Undang Sisdiknas. Ya, tetapi yang harus kita garis bawahi karena sekian banyak WA masuk kepada saya, berarti besok gratis ya Bu untuk kita masuk. Ini bahaya karena kita belum ada pengaturan. Maka yang akan dilakukan Komisi 10 adalah pertama tentu kita harus menelaah lebih dalam mengenai keputusan MK. Bukan keputusannya, putusan MK. Karena putusan MK ini kan tidak hanya berbicara SD, SMP itu gratis baik negeri maupun swasta. Tetapi ada aturan-aturan yang kemudian putusan-putusan yang mengikuti mengenai hal itu. Apakah itu sesuai dengan standar pendidikan dan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, kemudian juga dengan ketentuan-ketentuan tertentu terkait dengan pengelolaan dan pengawasan, dan yang lain-lain. Maka saya pastikan, karena memang anggarannya belum teralokasi pada tahun anggaran 2025, maka sulit bagi kami untuk mengatakan harus berjalan 2025. Tetapi ketika kemudian mengatakan bahwa itu akan kemudian dilakukan di 2026, nah itulah yang kemudian sekarang kami akan segera diskusikan secara lebih mendalam. Karena putusan MK ini keluarkan ketika kami sudah di dalam masa reses. Nah, tapi tadi sudah ada diskusi dengan beberapa pimpinan yang lain, kita memang harus segera memanggil Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk bisa mendiskusikan hal ini. Meskipun sampai hari ini pun statement dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah kami belum menerima putusan MK. Tetapi saya yakin Kementerian Pendidikan Dasar Menengah juga pasti sudah akan segera melakukan pembahasan ini. Undang-Undang Sisdiknas sedang proses pembahasan kami. Insya Allah mengenai hal itu kami tegaskan di Undang-Undang Sisdiknas. Ditegaskan bahwa tidak bisa tahun ini dan akan ditindaklanjutin berikutnya dilakukan pembahasan. Mas, ini kira-kira kalau melihat dari putusan MK ini apa tujuannya, lebih ke pemerataan atau apa sebetulnya? Keadilan ya, pemerataan dan keadilan atas hak anak untuk memperoleh pendidikan dasar ya, yang tentu saja di lapangan tidak semua orang tua punya kapasitas ekonomi untuk menyekolahkan di swasta. Sementara sekolah negeri kita kan punya keterbatasan daya tampung gitu. Nah, jadi keadilan terhadap pendidikan dasar ini hanya diterima oleh anak-anak yang berhasil masuk ke sekolah-sekolah negeri, sementara mereka yang karena satu dan lain hal, termasuk misalnya zonasi atau jarak rumah itu, mereka tidak bisa bersekolah di swasta. Jadi putusan ini akan mengakibatkan menurut saya langsung maupun tidak langsung terkait dengan angka putus sekolah. Meskipun masih di bawah 1%, angka putus sekolah kita SD, SMP, SMA, SMK masih ada, jumlahnya ribuan meskipun di bawah 1% begitu. Hanya saja betul kata Ibu bahwa ini bukan ujung dari perjuangan. Ini awal dari perjuangan di mana mekanisme atau model-model seperti apa yang akan disiapkan oleh pemerintah, tentu saja juga nanti dibantu DPR untuk mensimulasikan pendidikan gratis di dasar ini modelnya seperti apa gitu. Karena sesungguhnya pemerintah sudah ada pola bantuan kepada swasta dalam bentuk bantuan operasional sekolah. Jadi bukan hal baru sesungguhnya. Jadi ini keputusan yang menimbulkan euforia di masyarakat, tetapi saya ingin mengatakan ini bukan akhir, tapi justru ini awal dari perjuangan atas amanah undang-undang dasar kita, undang-undang Sisdiknas kita, bahwa sebenarnya normanya itu sudah jelas bahwa memang pendidikan dasar harusnya menjadi hak bagi semua anak, baik mampu maupun tidak mampu begitu. Mas Jejen, kalau ngomongin BOS tadi,
Tapi kan biaya sekolah swasta jauh lebih mahal daripada negeri. Ada beberapa sekolah swasta yang memang karena orientasinya pada mutu, maka mereka membebankan biaya pendidikan itu kepada masyarakat di level menengah dan atas. Tetapi jauh lebih banyak sekolah-sekolah swasta yang mutunya kalau tidak sama, kalaupun tidak sama dengan negeri, banyak yang masih di bawah sekolah-sekolah negeri. Jadi alasan orang tua tuh mengejar sekolah negeri bukan semata karena kualitasnya, tapi karena sebenarnya gratis tadi. Jadi sekali lagi, sekolah-sekolah swasta yang kualitasnya di atas negeri itu memang biayanya itu lebih mahal dibanding sekolah-sekolah yang memang katakanlah standar nasional pendidikan. Bahkan kurikulum mereka bukan hanya kurikulum nasional, sebagian Cambridge, sebagian internasional yang dari Eropa. Dan itu tidak mungkin terjangkau oleh masyarakat banyak-banyakan. Mbak Esti, DPR melihatnya bagaimana? Tadi disebutkan soal kualitas dan juga soal biaya. Ya, kita tentu di dalam pemikiran maupun nanti kita mencoba di dalam melakukan pembahasan mengenai tindak lanjut ini terkait juga dengan rancangan undang-undang Sisdiknas perubahan, tentu kita tetap bertumpu kepada standar pendidikan. Yang berarti itu juga harus konsekuensinya harus bermutu. Jangan sampai justru karena program gratis ini kemudian akan melemahkan kualitas sekolah sehingga kemudian dikatakan tidak bermutu. Bermutu sesuai dengan standar pendidikan yang ada. Maka memang perlu ada skema-skema. Termasuk kalau sekarang besaran bosnya hanya 900.000 untuk SD, kita perlu memikirkan. Kalau bicara untuk swasta ya berarti kita harus memikirkan berapa bos yang kemudian harus diberikan supaya gurunya juga sejahtera, operasionalnya tertutup, kemudian juga fasilitas sekolahnya juga memadai. Dan saya kira negara bisa kok melakukan itu dengan besaran anggaran sebagai mandatory spending dari Undang-Undang Dasar itu 20% APBN. Yang tahun ini anggaran APBN kita untuk pendidikan adalah 724 triliun. Sementara di Dikdasmen baru anggarannya 33,5 triliun, angka yang masih terlalu kecil. Dan sangat memungkinkan bagi kita untuk kemudian memberikan ruang supaya eksekusi terhadap putusan MK yang memang bersifat final dan mengikat ini bisa kita laksanakan. Dengan tetap memperhatikan sekolah-sekolah swasta yang mungkin sekolah swasta ini sudah bisa mandiri, sudah bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Tentu itu juga tidak bisa kita paksakan untuk bergabung. Intinya bahwa semua anak mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dan itu dibiayai oleh negara. Nah, terkait dengan sekolah yang kemudian mempunyai kemampuan sendiri, kelas tersendiri, tentu itu tidak masuk di dalam bagian yang kemudian harus mengikuti sekolah gratis, tidak boleh memungut dari orang tua siswa. Intinya negara hadir untuk memberikan fasilitas pendidikan yang baik untuk masyarakat tentunya. Tapi yang jadi pertanyaan juga dengan kondisi fiskal saat ini, tahun ajaran berarti 2026-2027, ini memungkinkan nggak sih di Indonesia untuk kemudian berikan anggaran gratis selama 9 tahun? Ditahan nanti ya. Kita akan jawab usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita, kami ingin menayangkan terlebih dahulu untuk Anda pemirsa. Ini ada grafis anggaran pendidikan APBN tahun 2025. Total ini ada 724,3 triliun rupiah dan dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar 297,2 triliun, transfer daerah 347,09 triliun dan anggaran pembiayaan sebesar 80 triliun rupiah. Ini adalah anggaran pendidikan APBN 2025. Mbak Esti, bisa direspon mengenai anggaran pendidikan APBN di tahun ini dialokasikan untuk 3 hal ini? Iya, APBN kita itu kan memang 20% anggaran APBN harus untuk sektor pendidikan. Maka ketemulah angka 724 triliun yang tadi Mbak sebutkan, yang kita tayangkan tadi. Nah, 724 triliun itu yang paling tinggi itu ada di transfer daerah. Itu kan hampir 50%, 47 sekian persen. Nah, kalau kita bicara pendidikan dasar menengah, itu hanya terdiri
tersedia anggaran 33,5 triliun. Itu yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dikti-Saintek 57 triliun. Kemudian PTKL 104 triliun dan berbagai anggaran lain yang itu memang menunjukkan Dikdaksmen dalam hal ini memang anggarannya masih sangat kecil dan tidak memungkinkan dengan anggaran 33 triliun itu kemudian program untuk gratis SD SMP pasti tidak mungkin. Karena itu anggaran yang memang sangat minim kalau kita gunakan untuk pendidikan gratis. Maka kita memang sedang meminta, kan ada pembiayaan 80 triliun. Ini kita juga perlu kejelasan. Kadang pembiayaan ini kemudian tidak teralokasikan atau menjadi sisa anggaran di tahun berikutnya. Nah, kita akan cek kembali dengan seksama bagaimana dengan anggaran pembiayaan ini. Apakah ini kemudian bisa kita gunakan untuk penambahan anggaran di Dikdaksmen? Tentu masih ada beberapa hal pembiayaan yang tidak bisa dipotong, termasuk mungkin untuk beasiswa-beasiswa pendidikan yang harus termasuk dana abadi segala ya. Tetapi intinya adalah bagaimana anggaran di Dikdaksmen ini kemudian kita hitung mampu mencukupi untuk sekolah gratis SD SMP negeri swasta tetapi tetap bermutu. Termasuk tetap memperhatikan kesejahteraan para tenaga pendidik dan tenaga kependidikannya. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin. Dengan alokasi anggaran 724 triliun. Hanya bagaimana redistribusi anggaran ini bisa termenuhi termasuk di dalam APBN 2026 di situ memang belum termuat bagaimana pendidikan gratis itu menjadi skala prioritas di pemerintah saat ini. Untuk anggaran 2026 itu ada tertuang di anggaran makro untuk 2026. Yang ada di situ adalah sekolah unggulan, revitalisasi sekolah, kemudian ada MBG, itu menggunakan anggaran pendidikan juga. Saya membayangkan kalau anggaran MBG ini tidak masuk di dalam anggaran pendidikan tetapi menjadi anggaran kesehatan karena tujuannya untuk memberikan gizi kepada anak-anak kita walaupun untuk anak sekolah, itu masih memungkinkan. Kalau toh itu tetap di anggaran pendidikan, kita bisa mengambil sebagian yang berada di dana PTKL misalnya, karena anggaran PTKL itu cukup tinggi, 104 triliun pendidikan tinggi yang di bawah kementerian dan lembaga lain. Ini cukup tinggi. Artinya redistribusi itu yang kemudian memungkinkan untuk bisa kita tata kembali dan memungkinkan itu terjadi dengan beberapa catatan, dengan beberapa skema, termasuk bagaimana sekolah-sekolah elit, sekolah-sekolah yang selama ini sudah mandiri, yang tidak perlu kan masuk bergabung di sini karena mereka bicaranya pendidikan yang mungkin kurikulumnya sudah ada di luar hanya standar standar yang sudah ditetapkan. Tapi kalau soal 20% amanat undang-undang untuk pendidikan ini juga sudah terpenuhi belum sih? Menurut catatan itu sudah, menurut angka itu sudah. Tetapi apakah itu memenuhi sesuai ketentuan 20% itu adalah anggaran di luar pendidikan kedinasan, ini yang belum. Jadi masih anggaran pendidikan kedinasan itu masih masuk di dalam anggaran pendidikan kita. Undang-undang sebenarnya menyatakan bahwa untuk guru sudah boleh nih keputusan Mahkamah Konstitusi, bagian dari 20%. Tetapi anggaran PTKL, anggaran kedinasan itu yang seharusnya tidak menjadi bagian dari anggaran 20%. Saya kalau menghitung, karena jumlah siswa SD SMP itu kan kira-kira 40-an juta SD SMP. SD-nya sendiri sekitar 28. Nah mungkin ini yang kemudian kita bisa hitung kalau SD itu anggarannya 250.000 per orang, per siswa, per bulan dengan mempertimbangkan jumlah siswa misalnya 100 begitu, saya menghitung kira-kira 250.000 per anak itu bisa memberikan sekolah gratis, tidak lagi ada tarikan LKS, tidak ada lagi tarikan seragam, biarkan beli-beli sendiri masing-masing, tetapi itu mampu memberikan kesejahteraan pada guru dan kualitas pendidikan yang mungkin baik. Mas Jajen, dengan kondisi seperti sekarang, pemerintah juga punya yang namanya Sekolah Garuda. Nah ini sebetulnya bisa dimaksimalkan nggak sih? Sebelum ke Garuda ya, saya ingin menggarisbawahi Bu Esti ya. Kata kunci redistribusi, kemudian efisiensi. Saya jump to conclusion bahwa pendidikan gratis itu sangat memungkinkan itu terjadi kalau kita sepakat bahwa pendidikan itu prioritas utama bangsa ini. Nah, artinya
itu membutuhkan political will dari pimpinan mulai dari pusat sampai ke daerah. Itu terkait dengan 20%. Ya. Di APBN yes, ya meskipun tadi ada catatan. Tetapi kalau 20% APBD itu juga problematik karena belum semua kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota mengalokasikan 20% anggaran daerahnya untuk pendidikan. Padahal itu amanahnya bukan hanya APBN tapi juga APBD. Nah, sekolah Garuda. Jadi ini sesungguhnya wilayah yang berbeda. Jadi ini komitmen mencetak tadi kata kunci keunggulan di mana sekolah unggulan di mana bangsa ini memerlukan kandidat-kandidat generasi yang bukan saja punya kapasitas di lokal tapi juga di global, sehingga kata kunci sekolah Garuda adalah bagaimana menyiapkan siswa untuk bersekolah di kampus-kampus top 10 dunia begitu. Nah, jadi ini juga problem lain dalam konteks penganggaran. Nah, sekolah rakyat yang saya tidak tahu, nanti Ibu juga bisa menjawab. Jangan-jangan ini juga belum dianggarkan sebelumnya gitu. Ya kan, Bu? Nah, ini juga problem lain. Tapi sekali lagi, kalau kita sepakat bahwa pendidikan adalah prioritas, tidak ada yang tidak mungkin. Karena tadi ada kita bisa efisiensi, bisa realokasi, bisa melakukan mana yang sebenarnya bisa efisiensi, mana yang tidak. Tapi mungkin bidang-bidang lain bisa efisiensi, tapi jangan bagi pendidikan. Karena apa? Itu adalah prioritas dan kunci untuk menyiapkan generasi emas, untuk menyiapkan bonus demografi. Kalau tidak pada pendidikan, rasa-rasanya kita akan tidak ada. Tapi kan kita nggak bisa tawar-menawar ya, Pak JJ. Bagaimana bisa tawar-menawar? Ini kan sudah keputusan atau putusan Mahkamah Konstitusi yang sifatnya final dan mengikat, berarti harus dilaksanakan. Berarti memang harus ada dorongan secara politik, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah, termasuk anggota DPR RI, DPRD-nya, untuk kemudian memutuskan, baik itu kita sepakati. Tinggal bagaimana skema harus dibuat, karena ini adalah sesuatu hal yang tidak boleh tidak kita laksanakan. Jadi kalau bicara soal skala prioritas, yang harus diprioritaskan tetap nomor 1 adalah putusan MK, baru kemudian sekolah rakyat atau sekolah Garuda begitu. Itu menurut pandangan kami. Nah, semoga ini juga akan menjadi pandangan kita bersama bahwa itu keputusan yang memang mengikat, sehingga memang mau tidak mau harus kita laksanakan. Saya sedikit berbeda. Pendidikan gratis sekolah rakyat Garuda Jadi kita berjalan bersama. Ini bukan pilihan, tapi tiga-tiganya harus jalan. Memungkinkan nggak berjalan bersamaan begitu dalam waktu yang sama? Sangat mungkin. Setelah itu udah dihitung-hitung. Yang penting, yang paling atas adalah kuncinya political will. Nah, kemauan dari pemerintah, dukungan DPR, DPRD, masyarakat, bahwa kita memang di satu sisi harus memberikan pendidikan berkeadilan, tapi jangan lupa juga bahwa kita harus berdaya saing. Karena di negara-negara lain sudah meninggalkan kita 10, 20, bahkan ratusan tahun. Kalau kita tidak menyiapkan sekolah-sekolah yang misalnya Garuda tadi, tentu banyak sekolah-sekolah unggulan yang lain. Rasa-rasanya kita akan sulit Dan sekolah unggulan bukan di bawah Didaksmen memang. Sekolah unggulan ada di Dikti Saintek. Kebetulan ini Dikti. Tetapi anggarannya tetap mengambil dari angka 724. Dan yang penting Mbak Vena, sekolah Garuda adalah salah satu dari sekolah unggulan. Kita punya Man Insan Cendekia. Betul. Sekolah Nusantara. SMA Taruna Nusantara. Dirgantara. Memang itu Kita banyak sekolah-sekolah yang unggulan yang dalam konteks di wilayah 3T itu tidak dikenal. Maka ini ingin dikenalkan bukan saja ke kampus top 10 kita, tapi juga di kampus-kampus luar negeri. Ya. Yang perlu difikirkan juga ini adalah mengenai kualitas dari guru-gurunya. Kalau di negeri kan ada sertifikasi untuk guru begitu. Kalau di swasta nanti konsepnya akan seperti apa, Bu? Iya, berarti memang harus ada ruang yang diberikan kepada guru-guru yang mengajar di sekolah swasta yang bukan ASN untuk bisa mendapatkan peningkatan sumber daya manusianya yang kemudian itu difasilitasi oleh kementerian, oleh pemerintah. Kalau kemarin mereka hanya punya ruang yang kecil, hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk ke ruang-ruang untuk bisa mendapatkan bimbingan-bimbingan
peningkatan sumber daya manusia yang ke depan tentu saja semakin harus dibuka lebar. Gurunya pun semuanya harus mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Sehingga kualitas gurunya pun akan merata. Kita prinsipnya kan harus sekolah bermutu dan berkeadilan. Berkeadilan berarti untuk semua di seluruh Indonesia, bahkan di daerah 3T. Ada satu lagi, Pak JJ, Mbak Vena, bahwa ada satu lagi yang perlu kita pikirkan. Angka operasional, biaya operasional di daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda. Jadi tidak harus sama. Ketika kita bicara daerah 3T, kita bicara Maluku, kita bicara Papua, tidak bisa kita samakan besarannya. Artinya dana bosnya pun tidak boleh kita samakan. Artinya ini akan banyak skema, termasuk skema bagaimana untuk sekolah swasta yang sudah mandiri, elit, oh berarti nggak perlu ini. Bagaimana sekolah swasta yang middle, yang di tengah-tengah, oh bagaimana kemudian skemanya untuk mereka. Bagaimana kemudian yang ada di bawah dengan tetap berprinsip pendidikan yang kita berikan adalah yang bermutu sesuai dengan undang-undang yang memang harus memberikan fondasi beriman, bertakwa, berkarakter, dan yang lainnya tetap harus ada untuk semua. Oke, itu semua juga nanti akan dibahas lebih lanjut. Tapi Bu Esti, yang jadi pertanyaan juga, ini mungkin butuh konfirmasi juga ya, sekolah swasta yang akan termasuk ini adalah sekolah swasta yang tergabung dalam kelembagaan seperti kelembagaan keagamaan gitu, itu juga termasuk nanti akan digratiskan? Kalau berbicara pendidikan sekolah dasar menengah, tentu tidak hanya yang berada di bawah Dikdasmen saat ini, tetapi juga yang berada di Kemenak. MI, MTS itu menjadi salah satu hal yang memang harus kita hitung juga. Jadi tidak hanya yang SD, SMP yang berada di bawah Dikdasmen, tetapi yang di bawah Kemenak juga harus kita perhatikan. Dan total keseluruhan itu kami sampaikan tadi, SD, SMP, baik itu di bawah Dikdasmen ataupun Kemenak, yang pendidikan dasar tuh kira-kira memang ada sekitar 40 juta untuk SD, SMP. Kalau dengan SMA kira-kira 50 juta, begitu. Nah itu juga tetap harus diperhatikan untuk sekolah-sekolah di bawah madrasah dengan ketentuan berlaku, mengikuti standar pendidikannya, kemudian juga pengelolaannya, pengawasannya harus benar-benar sesuai. Maka nanti yang kerja keras, kepala sekolah, kerja keras ini bagaimana soal distribusi anggarannya, penggunaan anggarannya, pengawas sekolahnya tidak hanya soal pengawasan terhadap anggaran, tetapi juga pengawasan soal standar pendidikan, mutu sekolah. Oke, pengawasan standar pendidikan. Mas Jejen, catatan penting dari putusan MK ini agar bisa berjalan dengan baik begitu ke depannya apa? Sedikit masalah guru dulu ya, izin. Sebelumnya itu bolehlah kita katakan ada malpraktek in education. Banyak guru mengajar tidak punya sertifikat. Padahal undang-undangnya guru harus bersertifikat. Maka ada muncul pendidikan profesi guru dalam jabatan. Jadi mereka mengajar, kemudian baru ngambil SIM, sertifikat mengajar. Nah, beberapa tahun kebelakangan ini muncul gagasan pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi mereka tidak bisa mengajar sebelum punya sertifikat. Nah, itu saya kira posisinya di sana gitu. Nah, terkait bagaimana memastikan atau langkah-langkah pasca putusan MK itu, saya kira pertanyaan Mbak Vena tadi menarik untuk kita titipkan ke DPR bahwa salah satu standar sekolah yang bisa menjadi mitra adalah tadi standar gurunya harus memiliki sertifikat dan atau kompeten, menunjukkan kompetensi yang memenuhi 4 standar tadi. Yang kedua, tadi kita bersepakat bahwa rasa-rasanya secara kapasitas fiskal itu memungkinkan bukan saja operasionalnya tetapi juga untuk kesejahteraan gurunya, fasilitasnya, mutu, sehingga melahirkan pendidikan dasar tidak hanya gratis tapi juga berkualitas. Tetapi kata kuncinya adalah political will. Sekali lagi, kalau 20% APBD berbeda-beda setiap kepala daerah, maka dalam konteks putusan MK ini tidak bisa ditawar lagi karena sudah mengikat bahwa siapa kepala daerah yang tidak melaksanakan putusan ini, mungkin DPR sudah menyiapkan apa sanksi yang bisa diterima oleh mereka karena yang terjadi kasus di Jawa Barat, ribuan anak ijazahnya tertahan di swasta itu menunjukkan bahwa banyak masyarakat miskin, bahkan miskin ekstrim,
mereka terpaksa sekolah di swasta yang berujung pada tagihan-tagihan yang menumpuk. Yang pada akhirnya satu sekolah bisa dinominal 1 miliar sampai di angka 2 miliar. Karena tadi, sehingga mereka tertahan terpaksa menahan. Sebenarnya menahan itu sebenarnya terpaksa. Karena mereka juga membutuhkan anggaran itu sebenarnya. Karena sekolah swasta kan hidupnya dari iuran. Karena tidak membayar lalu ditahan. Nah ini yang kemudian harus kita pikirkan jalan keluarnya. Termasuk dengan sistem yang mungkin nanti sekolah gratis untuk negeri dan swasta ini. Oke, tentunya kita akan menanti bersama ya. Kapan sekiranya dari DPR akan segera memanggil Kemendikdasmen mereka untuk segera menindaklanjuti. Ya, betul. Kasih waktu dulu. Saya harus klarifikasi dulu nih. Kalau APBD-nya tidak 20% anggaran pendidikan itu tidak akan disetujui oleh Kemendagri. Pertama itu. Yang kedua, ada Pemda yang justru anggarannya lebih dari 50%. Saking kecilnya anggarannya, maka untuk mencukupi kebutuhan terpaksa mengambil 50%. Itu ada beberapa titik, saya agak lupa kabupatennya, tapi saya membaca data itu. Nah ini yang juga perlu kita perhatikan bahwa apa artinya political will-nya mungkin itu sudah jalan, sudah hanya kemudian bagaimana eksekusi secara keseluruhan. Bagaimana eksekusinya nanti kita nantikan. Tapi yang jelas jangan menagih kepada sekolah kemudian mendaftarkan sekolah. Ini keputusan MK gratis makan daftar tahun ini juga gratis. Ini bahaya. Itu bahaya. Euforia. Baik, sayang sekali kita tidak punya banyak waktu, Mbak Esti, Mas Jejen. Terima kasih atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita nantikan bersama. Terima kasih, selamat malam. Ya pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda melanjutkan dialog selanjutnya bersama dengan rekan saya, Ken Ane. Baik, terima kasih Vena Kinta dan juga pemirsa. Selain tadi ada pembahasan mengenai sekolah gratis, kami juga akan menghadirkan pembahasan menarik lainnya untuk Anda seputar polemik kepemilikan ijazah dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang nampaknya belum sampai pada titik akhir. Karena kemudian Roy Suryo ini menyatakan meski Barreskrim Polri sudah memberikan pernyataan ijazah Jokowi ini asli, namun Roy Suryo tidak mempercayai mengenai hal ini. Lalu seperti apa akhir dari polemik kasus kepemilikan ijazah ini pemirsa? Kami hadirkan pembahasannya untuk Anda usai jeda. Pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan terseret kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Meski pihak penyidik Barreskrim Polri telah menetapkan bahwa ijazah Jokowi asli dan sah, Roy Suryo menyatakan penyelidikan tersebut tidak dilakukan secara ilmiah dan objektif. Roy juga menegaskan bahwa Barreskrim tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keaslian ijazah Jokowi. Menurutnya, keputusan semacam itu hanya bisa dibuktikan melalui persidangan pengadilan. Sementara itu, Presiden RI ke-7 Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang berencana melaporkan penyidik Barreskrim terkait dugaan ijazah palsu miliknya. Menurut Jokowi, langkah Roy Suryo justru mencerminkan sikap tidak percaya terhadap institusi negara. Sebelumnya, pihak Rektorat UGM telah berulang kali menegaskan bahwa Jokowi benar-benar alumnus UGM. UGM juga siap mendukung proses hukum untuk membuktikan keabsahan ijazah tersebut. Lantas, kemana akhir dari polemik ini akan bermuara? Ketika semua pihak bersikeras dengan bukti-bukti yang mereka pegang, akankah pengadilan akan menjadi panggung utama pembuktian? Ya pemirsa, meski Barreskrim Polri ini sudah menyatakan bahwa ijazah milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini asli dan sah, ternyata polemik mengenai kepemilikan ijazah ini tidak langsung berhenti sampai di situ saja pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo ini menyatakan bahwa proses penyidikan yang berlangsung di kepolisian ini berjalan secara tidak ilmiah dan juga objektif. Presiden Jokowi atau Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ini juga sempat merespon apa yang
disampaikan oleh Roy Suryo, bahwa kemudian institusi atau lembaga negara mana lagi yang kemudian bisa dipercaya. Lantas kemana akhir polemik ini akan bermuara, pemirsa? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya dari Jokman ada Mas Andi Aswan. Selamat malam Mas Andi. Selamat malam. Sehat ya Mas? Terima kasih sudah kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Malam untuk kembali membahas mengenai kepemilikan ijazah Pak Jokowi. Tapi juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Pak Susno Duaji, Kabar Eskrim Polri dari tahun 2008 Selamat hingga 2010. malam, Selamat malam Pak Susno. Malam para pemirsa. Malam Pak Susno. Ya. Mas Andi. Ya, terima kasih Pak Susno sudah bergabung juga di Apa Kabar Indonesia Malam, dan nanti kita juga masih menunggu narasumber lain untuk bergabung. Bu Irma Suryani Caniago, politisi dari Partai Nasdem yang nanti juga akan berdiskusi bersama kita malam hari ini. Tapi Mas Andi, Pak Jokowi langsung merespon apa yang disampaikan oleh Roy Suryo. Institusi atau lembaga negara mana lagi kemudian yang akan dipercaya? Apa maknanya ini? Ya, kalau kita tidak percaya kepada aparat hukum sendiri, ya jangan tinggal di Indonesia menurut saya. Oke. Ya kan? Biar bagaimanapun ini adalah lembaga negara gitu loh. Ya. Dan memang sih ya kalau kita melihat ya, dia berharap ya bahwasanya itu Barreskrim memihak kepada dia gitu. Tapi ini kan kenyataan yang sudah dibuktikan secara saintifik ya. Oke. Dia Meskipun kan selalu, katanya tidak ilmiah loh Mas dan objektif, Mas Andi. itu kan bisa tidak perlu diperdebatkan untuk itu. Bisa dia tanya langsung saja di mana prosesnya seperti apa. Tapi kan kita harus percaya kepada lembaga negara. Kenapa tidak percaya dengan lembaga negara? Itu saya kembali. Pergi saja dari Indonesia menurut saya. Yang diharapkan dilakukan gelar perkara khusus terbuka begitu. Ya, permintaan gelar perkara khusus terbuka silakan saja, itu hak dia untuk meminta itu. Apakah dipenuhi ya tergantung dari Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Barreskrim itu sendiri gitu. Tapi yang saya perlu tekankan di sini adalah bahwasanya sampai kapan ini akan selesai. Ya, itu yang menjadi pertanyaan publik juga pertanyaan Mas publik Andi. itu, ya. Dan mereka juga kan selalu bercover ya. Ya, itu dengan bahwa kami ini adalah representasi dari publik, ya, untuk membuka hal ini, ya. Di mana dibilang bahwa mereka adalah representasi publik, sedangkan survei indikator mengatakan 66,9% tidak percaya, ya, tidak percaya bahwa itu ijazahnya palsu, itu ijazahnya asli, Pak Jokowi gitu loh. Ini hal yang sangat yang membuat kita ini bertanya-tanya, mau apa mereka sebetulnya, ya. Sudah dijelaskan, secara saintifik pun sudah dijelaskan, mau apa sebetulnya. Ya. Tidak pernah disampaikan Mas? Tidak pernah disampaikan maunya apa sebetulnya? Coba tanya, maunya apa? Nggak akan mereka jawab maunya apa. Selalu berkata pengen mencari kebenaran. Kebenaran seperti apa? Mau dibuktikan gitu. Kalau mau proses pengadilan, ayo proses pengadilan. Kenapa mereka sekarang ke Kompolnas lah, kemana lah. Yang diadukan Kompolnas apa? Bukan Barreskrim Polri, tapi Jokowi. Aneh kan? Sangat aneh itu. Oke, baik Mas Andi, kita lanjutkan nanti, tapi sudah bergabung juga bersama kita ada Ibu Irma Suryani Caniago, politisi dari Partai Nasdem. Selamat malam Bu Irma. Selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Selamat malam. Ya, Bu Irma, sebagai partai pengusung Pak Jokowi kala itu ya 2014 dan juga 2019 kalau saya tidak salah mencatat. Bagaimana kemudian melihat polemik dari kepemilikan ijazah Pak Jokowi ini Bu Irma yang nampaknya belum selesai-selesai juga? Menurut saya pertanyaannya gini sebenarnya. Pertanyaannya kalau asli mau apa, kalau palsu mau diapain juga gitu. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, betapa tidak cerdasnya ya kalau kita mau berpolemik soal ini. Saya saja sebagai anggota dewan ya di DPR RI ketika mau maju sebagai anggota dewan, saya menyertakan ijazah fotokopi yang sudah dilegalisir basah. Ya, itu pasti asli karena sudah dilegalisir. Nah, apalagi calon presiden gitu. Nah, kemudian institusi sebesar UGM gitu ya yang punya kredibilitas itu sudah menyampaikan dan sudah bersaksi bahwa itu asli. Masih ngotot juga. Kemudian dibawa ke Puslapor, masih ngotot juga. Ini memang manusia kardus menurut saya ini. Ya nggak akan ada habisnya. Tapi saya yakin ini pasti ada bohirnya sengaja untuk mengacaukan Indonesia melalui kegaduhan-kegaduhan yang menurut saya ini nggak apa ya, receh banget lah gitu ya. Ini nggak akan selesai ya. Selesainya kalau orang-orang ini ditangkap
Ya ditahan ya karena sudah bikin gaduh ya, nggak percaya dengan Republik Indonesia yang berdaulat, malah minta diperiksa di Singapura. Ya jadi aja warga negara Singapura mereka. Emang mereka siapa? Mereka sampai bersikap seperti itu, mengkhianati bangsa dan negara ini. Ya sampai nggak percaya dengan institusi Polri, kemudian minta Singapura yang meriksa. Emang mereka siapa? Gitu Baik, Bu Irma, kita akan nggak usah terlalu berlebihan lah. Baik, tidak terlalu berlebihan lah dalam menyikapi bagaimana kepemilikan ijazah dari Pak Jokowi. Tapi kemudian pertanyaan juga yang, ya Bu Irma, kita tahan dulu karena masih ada pertanyaan lainnya yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Susno dari pengalamannya sebagai Kabarreskrim Polri. Pak Susno, yang dipertanyakan oleh Rosuryo menyatakan proses penyelidikannya ini tidak dilakukan secara ilmiah dan objektif. Seperti apa ini penjelasannya Pak Susno? Tapi ditahan sesaat lagi ya Pak Susno, dijawabnya usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Lidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Ya, Dirtipidum Polri tadi sudah menyatakan secara tegas bahwa memiliki dokumen asli ijazah dari Joko Widodo. Pak Susno, Roy Suryo ini mempertanyakan proses penyelidikan di Barreskrim Polri ini dinyatakan menurut Roy Suryo tidak berlangsung secara ilmiah dan objektif. Memang seperti apa sih Pak proses yang berlangsung? Baik, saya katakan bahwa saya tidak memihak pada siapapun, saya berbicara netral dan saya berbicara berdasarkan penyidikannya, teori penyidikan, kemudian SOP penyidikan dan berdasarkan hukum. Bahwa menurut penyelidikan apa yang dilakukan oleh Barreskrim itu sudah tepat dan sudah benar. Penyelidikan itu tertutup sifatnya, tetapi demi pelayanan masyarakat dia lakukan terbuka. Karena mereka tahu bahwa ini akan ramai gitu kan. Nah, hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim jelas-jelas bahwa ijazah itu identik sama dengan yang lain. Kemudian yang paling berhak menyatakan bahwa ijazah itu adalah asli adalah UGM yang reputasinya sudah internasional. Tidak mungkin dia mempertaruhkan itu. Kemudian sudah 39 saksi yang diperiksa mengatakan ijazah itu betul asli dan betul diproduk oleh UGM. Saksi dari UGM, kemudian saksi teman kuliah, saksi bagian administrasi, kemudian juga di dalam bukti induk terdaftar ada, di dalam bukti bayar ada, di dalam nilai ujian ada, foto-foto waktu kuliah, foto-foto kegiatan kemahasiswaan ada, termasuk foto dalam rangka kegiatan yang lain itu ada, dan juga di dalam koran harian Kedaulatan Rakyat tahun 1980 saat Pak Jokowi ujian penerimaan mahasiswa baru, betul ada namanya tertera pada nomor 14, dia lulus sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan. Jadi mau apa lagi? Semuanya sudah sesuai prosedur ya Pak Susno ya? Sudah. Jadi kalau dari segi hukum, dari segi kepolisian sudah selesai dan tidak bisa maju ke penyidikan karena tidak bisa maju ke pengadilan. Untuk laporannya di Barreskrim. Satu lagi Mbak, yang paling penting. Sampai dengan ini dia minta supaya dilakukan terbuka gelar perkara. Si pelapor tidak pernah hadir. Tidak pernah hadir diperiksa dengan alasan sakit. Semestinya begitu tidak hadir, yaitu Pak Egy ya kalau nggak salah pelapornya, maka itu nggak bisa diproses. Melapor nggak hadir saja kagak. Jadi mestinya pelapor yang harus membuktikan. Nah jadi karena tapi masih dilayani dengan baik walaupun nggak hadir. Nah kalau masih tidak puas juga, silakan gugat UGM. Artinya dalam gugat UGM ini
gugatannya adalah TUN sebagai lembaga negara berhakkah atau sahkah UGM mengeluarkan ijazah itu kalau mau mainnya panjang ya. Itu main pajak namanya, long play. Oke. Karena nampaknya ini masih panjang ini ceritanya soal kepemilikan ijazah Jokowi, Pak Susno. Kita ke Mas Andi dulu tapi Mas Andi, ini Roy Suryo yang belum puas nampaknya dengan apa yang sudah disampaikan oleh Barreskrim Polri soal ijazah Pak Jokowi yang sudah dinyatakan asli dan juga sah, bahkan ingin melaporkan penyidik Barreskrim Polri ke lembaga yang lebih tinggi lagi. Ya, Mbak Ken, kalau orang penuh dengan kebencian, Mbak Ken, sesuatu yang benar itu di mata dia selalu akan salah. Saya setuju tadi Pak Jenderal Susto udah membeberkan semua. Itu kan saintifik gitu loh. Kalau dia mengaku dirinya adalah seorang scientist, ya seorang saintis, ya kan mesti dia tahu itu. Ya, tapi ini kan penuh dengan kebencian gitu. Ini pasti akan begini, pasti akan begini gitu. Tidak memikirkan prosesnya ini, apakah kalau benar apa yang saya harus lakukan, kalau itu salah apa yang harus saya lakukan, ya kan? Tapi kan ini karena kebencian itu akhirnya dia mencoba memakai namanya kalau main di Kung Fu Shaolin itu namanya jurus dewa mabok gitu. Sudah pakai jurus dewa mabok, udah pukul sana, pukul sini, pukul sana, pukul sini gitu. Sampai ke Kompolnas juga. Tapi katanya yang disampaikan oleh Pak Roy Suryo ini hanya menjalankan kemudian panggilannya sebagai peneliti kok Mas Andi untuk memberikan kebenaran kepada publik. Kalau seorang peneliti, ya ujilah penelitiannya itu. Tapi saya tidak yakin bahwa itu beliau itu adalah seorang peneliti. Seorang peneliti itu pikirannya itu tidak pikiran dengan penuh ya prasangka-prasangka yang selalu mengatakan bahwa itu salah, saya benar itu. Bukan begitu. Ini kan dibungkus sih, bahwa dia seorang saintis dibungkus dengan kebencian itu. Jadi peneliti pun juga harus bisa bijak harus menerima kenyataan sampaikan ini sudah asli dan sah begitu. Iya, ini kan institusi resmi, lembaga negara gitu loh. Ya, nggak sembarangan ini gitu loh. Bukan lembaga survei, bukan. Ini lembaga negara Republik Indonesia. Saya juga tersinggung sebagai warga negara, sebagai anak bangsa. Kok lembaga negara kita kok dikatakan tidak becus, tidak becus gitu. Baik Mas Andi. Bu Irma, ini perlukah kemudian dibawa lagi ke tingkat yang lebih tinggi, lembaga negara yang lebih tinggi lagi? Saya kira nggak perlu. Saya malah curiga ya, Roy Suryo ini bukan peneliti asli, peneliti palsu dia. Dan patut juga kita ya minta Puslapor Indonesia maupun UGM meneliti ijazah Roy Suryo juga nih. Kan dia mengaku sebagai peneliti telematika. Sementara kan ijazahnya nggak sesuai ya, pendidikan dia bukan telematika. Terus siapa yang menobatkan dia sebagai ahli telematika? Saya menuduh dia sebagai ahli telematika palsu. Gitu. Jadi nggak usah juga terlalu banyak cerita lah ya, panci mana panci gitu. Kalau mau bicara soal soal moral gitu ya, kalau panci aja nggak punya moral, mau bicara moral yang lain lagi gimana ceritanya? Baik. Presiden Republik Indonesia ya 2 periode ditambah 1 periode ditambah sebagai gubernur, kemudian wali kota, masih juga dipertanyakan, itu namanya mengada-ngada gitu. Baik, kalau Bu Irma. saya melihat ya, beliau ini si Roy Suryo ini bukan ahli telematika asli, tapi ahli telematika palsu. Baik. Tidak perlu nampaknya dibawa ke lembaga yang lebih tinggi. Patut diduga beliau ini cuma mau bikin kacau. Baik Bu Irma, kita tangkap poinnya Pak Susno. Tapi kalau Roy Suryo dan rekan-rekan ini ingin menempuh jalur pra-peradilan, masih memungkinkan tidak sih Pak Susno? Peradilan itu untuk tidak sahnya penghentian penyidikan. Ini penyelidikan kok. Karena belum sampai ke tahap penyidikan. Iya. Jadi belum sampai. Nah kalau dia mau ke pengadilan sekarang kan sudah ada tunggu saja yang di Polda Metro Jaya. Itu insya Allah sampai ke pengadilan, yaitu laporan pencemaran nama baik Pak Jokowi dan laporan fitnah, laporan tentang pelanggaran ITE yang dilakukan oleh pelapor ke Barreskrim. Itu silakan ditunggu sampai ke pengadilan nanti. Dan kalau mau buat sendiri, mereka mau buat juga supaya sampai pengadilan, ya silakan. Mungkin peradilan yang belum ditempuh adalah TUN. Silakan. Tapi jangan sampai lagi ada kata-kata tidak percaya pada laborat Polri. Laborat kita itu bertaraf internasional, baik tenaga maupun peralatannya. Terbaik
itu di Asia Tenggara ini. Oke, karena kemudian ada pernyataan lanjutan yang disampaikan Roy Suryo, Pak Susno, wewenang memutuskan asli tidaknya ijazah ini bukan kewenangan dari kepolisian, Barreskrim Polri, tapi harus diselesaikan di persidangan pengadilan, Pak Susno. Untuk sampai ke pengadilan harus ada bukti pidana. Boro-boro sampai ke pengadilan, untuk sampai ke tahap penyidikan saja sudah tidak cukup bukti. Dan itu bukan karena maunya Polri, tapi maunya hukum yang dibuat oleh rakyat melalui DPR, yaitu hukum acara kita. Menentukan untuk suatu penyelidikan naik penyidikan itu ada standarnya. Standar itu tidak terpenuhi, maka dia berhenti sampai penyelidikan. Oke. Nah, sekarang masih ada lagi beberapa yang akan sampai pengadilan. Yang di Polda Metro itu sampai ke pengadilan nantinya. Tapi bukan tersangkanya. Kalau yang di Barreskrim, mereka menjadikan Pak Jokowi sebagai tersangka. Tapi kalau di Polda Metro, Pak Jokowi sebagai pelapor. Nah, itu bisa sampai ke pengadilan itu. Baik, Pak Susno, ini mungkin juga sebagai edukasi ke masyarakat juga ya. Kalau pra peradilan kemudian tidak bisa dilakukan lah karena ini belum sampai ke tahap penyidikan. Tapi apakah kemudian memungkinkan adanya second opinion begitu dalam melihat proses pemeriksaan yang sudah berlangsung? Second opinion ya sudah. Mereka kan dipanggil sebagai saksi untuk bukan lagi second opinion, tapi basic opinion yang ada pada mereka. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ijazah Jokowi itu palsu, itu ada bukti-bukti yang dia bawa, ada keterangan ahli yang dia bawa, ada keterangan saksi yang dia bawa. Dan itu saksi pelapor sampai dengan detik ini tidak pernah hadir di Barreskrim. Second opinion mengenai pemeriksaan di laboratorium lain seperti apa, Pak Susno? Ini memungkinkan juga kah untuk kemudian dimintakan, dimohonkan? Itu namanya kita merusak citra laboratorium forensik Polri yang dilindungi oleh hukum dan didakui oleh dunia internasional. Kita punya sekolah internasional kepolisian yang namanya GSILEC di Semarang. Ada 122 negara yang belajar di situ. Dan mengakui laborat kita. Dan laborat kita sering diminta oleh dunia internasional untuk pembuktian. Yang mana laboratorium di Indonesia yang lebih baik dari lapor? Nggak ada. Tenaganya bukan kayak saya ini ya, tamatan Akpol, bukan. Mereka itu doktor, ada yang profesor pada bidangnya. Baik Pak Susno. Mas Andi, ini nampaknya kita belum tahu lah ya akhirnya seperti apa. Tapi catatan penting paling tidak dari perjalanan yang ternyata masih berlangsung. Apa kemudian Mas yang bisa kita ambil dan mungkin juga adakah langkah ke depan yang akan diambil oleh Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo? Ya, bahkan sebetulnya kita tunggu saja proses nanti di Polda Metro Jaya itu. Ya, apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS itu melapor kemana-mana, ya itu hak mereka lah, silakan saja. Ya, kalau untuk Pak Jokowi sendiri, tenang aja main dengan cucu gitu kan, menghabiskan waktu ya bersama keluarga gitu kan, sampai itu Polda Metro Jaya memproses lebih lanjut dari penyelidikan terus ke penyidikan ya, sampai seperti dikatakan oleh Pak Susno Duaji, ya ini sampai selesai barang ini. Ya, artinya tidak ada lagi tuh fitnah-fitnah lagi yang akan terjadi. Dan ini bisa jadi nantinya presiden buruk kepada presiden-presiden berikutnya itu nanti. Baik. Kita tunggu nanti akhir dari cerita atau perjalanan yang cukup panjang ya dari kepemilikan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Terima kasih Mas Andi Aswan, terima kasih Pak Susno, terima kasih Bu Irma juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali menemani Anda tentunya dengan sejumlah informasi lain bersama juga dengan Vena Kintan. Vena. Ya, baik, terima kasih Kenana dan juga pemirsa. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Salah satunya menghadirkan informasi ini seorang preman terekam kamera pengawas saat membalak dan mengancam seorang pengusaha rumah kos di wilayah Jatinangor, Jawa Barat. Sesaat lagi pemirsa. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, viral di media sosial, salah seorang anggota Dewan di Kabupaten Tuban terlihat dengan santai menghisap vape atau rokok elektrik saat rapat paripurna berlangsung. Video viral anggota Dewan Kabupaten Tuban menghisap vape atau rokok elektrik menjadi perhatian masyarakat. Warga merasa miris melihat video tersebut karena dilakukan ketika sedang berlangsung rapat.
Laporan Pansus Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD di ruang paripurna Sekretariat DPRD di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Petugas Polres Boyolali, Jawa Tengah mengamankan 17 orang dalam operasi Aman Candi 2025. Penangkapan dilakukan menyusul maraknya aksi premanisme di wilayah Boyolali. Operasi Aman Candi 2025 yang digelar Polres Boyolali selama 17 hari sejak 12 Mei 2025 berhasil mengamankan 17 orang. Penangkapan dilakukan menyusul maraknya aksi premanisme di wilayah Boyolali. Dari total 17 orang, 10 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka seperti kasus pungutan liar, penganiayaan, pengeroyokan, hingga intimidasi. Salah satu pelaku penganiayaan terlibat dalam insiden di Karanggede, yaitu tragedi latihan pencaksilat yang menewaskan remaja. Seorang preman terekam kamera pengawas saat memalak dan mengancam seorang pengusaha rumah kos di wilayah Jatinangor, Jawa Barat. Satu pelaku pemirsa ini telah diringkus oleh pihak kepolisian. Sejumlah preman mengancam dan memalak seorang pengusaha yang tengah membangun rumah kos di kawasan pendidikan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Tampak pelaku mendekati korban, mengancam korban dengan menarik-narik tangan korban. Berada di bawah ancaman pelaku, korban akhirnya memberikan uang senilai Rp2.500.000. Usai mendapati laporan insiden pemerasan tersebut, Satreskrim Polres Sumedang menangkap salah satu pelaku dan mengamankan barang bukti 1 unit telepon genggam. Seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis FEB jurusan Bisnis Digital 2024 meninggal dunia setelah mengikuti pendidikan dasar Organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (MAHEPAL) FEB Unila. Kematian korban diduga akibat penganiayaan berat yang dilakukan oleh seniornya. Peristiwa kekerasan ini terjadi saat pendidikan dasar yang berlangsung pada 10-14 November 2024 di Desa Talang Mulia, Kabupaten Pesawaran, Lampung, diikuti oleh 6 mahasiswa baru termasuk Pratama. Korban Pratama mengalami kekerasan fisik berulang termasuk ditendang di bagian perut dan dada serta dipaksa meminum spiritus. Ia juga kerap mendapat hukuman fisik berlebihan setiap kali dianggap melakukan kesalahan. Pratama kemudian mengalami penggumpalan pembuluh darah di kepala serta luka fisik di leher, siku, dan bagian atas perut. Calon jemaah haji tertua se-Jawa Timur akhirnya tiba di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Dia adalah Marhamah, usia 104 tahun, asal Pamekasan, Madura. Marhamah, jemaah haji tertua asal Pamekasan, Madura, tiba di Asrama Haji Embarkasi, Surabaya. Marhamah diberangkatkan ke Tanah Suci bersama dengan 380 calon jemaah haji dari kelompok terbang 95 dari gabungan wilayah Gresik, Lamongan, dan Pamekasan. Wanita berusia 104 tahun itu didampingi oleh anak 8-nya. Meskipun usianya sudah lebih dari 1 abad, tergolong masih sehat karena menerapkan pola hidup dan makan makanan sehat seperti memakan sayur hingga lauk pauk yang direbus. Ya pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami, ada Senida Aditya langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Jakarta. Senida, bagaimana kabar Anda dan bagaimana kondisi terbaru di Mekah, Arab Saudi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya baik-baik saja di sini dan memang cukup terik panas di sini mencapai 44 derajat Celcius saat ini. Saya akan melaporkan langsung bahwa
memang suasana di Mekah ini menjelang puncak haji atau Arbusnah memang sudah semakin terasa, dan di samping saya juga memang ada bis-bis jamaah yang akan menuju hotelnya masing-masing. Jadi memang dari pihak PPIH dan Kementerian Agama, jemaah haji ini diminta untuk bersiap untuk menyambut rangkaian ibadah puncak haji, mulai dari wukuf Arafah, Musdalifah hingga nanti melontar jumroh di Mina. Menjelang puncak haji yang tepatnya 5 Zulhijjah 1446 Hijriah, jemaah diminta untuk membatasi aktivitas di luar hotel. Jadi tidak melakukan umroh sunnah maupun ziarah agar kondisi fisik mereka ini tetap terjaga. Juga mereka diminta untuk menjaga asupan makanan dan minum. Itu perlu diperhatikan, mengingat ibadah di Arbusnah nanti itu akan sangat menguras tenaga maupun fisik. Sementara itu, tenaga ahli Kementerian Agama bidang Haji Umroh Bunyamin Yapit melakukan kunjungan langsung ke sejumlah sektor-sektor di Mekah. Beliau dalam kesempatan ini memberikan pembekalan kepada seluruh petugas kloter dari berbagai kafilah. Pembekalan ini memang menekankan tentang pentingnya kesiapan fisik, mental para petugas juga agar mereka bisa berkoordinasi untuk menghadapi puncak ibadah nanti. Dan berdasarkan informasi terbaru dari Kementerian Haji Umroh Arab Saudi, suhu pada saat wukuf Arafah nanti itu pada tanggal 5 Juni 2025 diperkirakan akan mencapai 50 derajat Celcius. Dan ini jemaah diminta untuk menjaga tidak keluar tenda mulai pukul 10 hingga 16, karena memang di rentang jam 10 dan 16 waktu Arab Saudi ini cuaca memang sangat terik-teriknya. Selain itu, jemaah juga dianjurkan menggunakan masker, topi atau payung, serta semprotan air untuk menyemprot muka untuk menghindari sengatan panas matahari ini. Memang segalanya sedang dipersiapkan untuk memastikan jemaah agar dapat menjalani puncak haji dengan lancar dan khusyuk. Jadi seluruh jemaah akan tetap sehat, kekuatan dan kemudahan dalam menyelesaikan rangkaian ibadah haji tahun ini. Demikian, kembali ke studio. Ya, Senida, adakah jemaah Indonesia di sana yang tidak dalam kondisi sehat, dan penanganan seperti apa yang diterima oleh jemaah di sana? Ya, baru saja tadi, belum lama saya baru selesai pulang dari sektor-sektor. Kita mengunjungi klinik-klinik kesehatan yang di tiap hotel, dan memang ada beberapa jemaah yang mengalami sakit, terutama rata-rata sakitnya ada flu dan batuk. Juga ada yang beberapa mengalami pneumonia, dan mereka memang langsung ditangani oleh klinik. Nantinya ketika memang klinik tidak bisa menangani secara lebih lanjut, akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi ini. Pena. Baik, terima kasih Senida Aditya mengabarkan dari Mekah, Arab Saudi. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum. Ya pemirsa, berikut kondisi tambang kapur saat terjadi longsor tambang batu di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Selain pekerja di lokasi tambang yang tertimbun, alat berat dan truk juga ikut tertimbun longsoran tambang batu. Longsor di lokasi tambang batu Gunung Kuda beberapa kali terjadi. Sebelumnya, insiden longsor juga terjadi pada bulan Februari 2025 di lokasi yang sama dan tidak ada korban jiwa. Informasi dari Cirebon, Jawa Barat tadi, pemirsa, sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Saya Vena Kintan. Dan saya Kenana, pemirsa, serta teman-teman yang bertugas di Apa Kabar Indonesia malam pamit undur diri. Sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program One on One bersama dengan Agita Mahlika. Terima kasih pemirsa, selamat malam. Sampai jumpa.